Ustaz Afwan, mumpung antum ada di sini, Ana pengen nanya sesuatu, cuman malu mau tanya, Ustaz. Ini pertanyaan apa nih Beli Bade nih, kok malu ini? Pertanyaan dunia dewasa. Itu gimana? Boleh nggak saya bertanya? Cuman malu, Ustaz. Pertanyaan seperti itu insya Allah tidak apa-apa. Karena Allah berfirman, wallahu la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu ya kalau membahas terkait dengan suatu kebenaran. Jadi selama kita bahas dengan ilmiah, tidak ada kata-kata vulgar, ini boleh kita bahas nih. Boleh ya, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih. Boleh. Jadi gini, sebenarnya dalam Islam itu ada nggak sih tuntunannya? Maksudnya frekuensi kita berhubungan sama istri, maksudnya memberikan nafkah batin gitu, Ustaz. Ini nafkah batin, frekuensi berhubungan suami istri ya. Pertanyaan memang sensitif, tapi sebenarnya banyak yang pengen tahu gitu ya. Nah, memang ya ada ya kasus ya yang berhubungan itu setiap hari. Ada juga yang sehari seperti minum obat katanya. Kayak gimana tuh, Ustaz? 3-4 kali sehari. Wow. Pengantin baru. Wah. Insya Allah ya, mandi terus. Basah mulu rambut. Nah, ada juga yang jarang banget ya, sehingga istri mengeluh nggak dapat nafkah batin, karena istri juga perempuan sama seperti kita. Gitu, mereka juga butuh syahwat, tertarik juga, dan itu kebutuhan primer. Kalau enggak pusing, susah. Ya, mempengaruhi ke ini juga? Pengaruh banget, pengaruh mood ya. Marah-marah bisa jadi juga. Mungkin nafkah batin belum. Oh, gitu ya? Gitu ya. Nah, terkait dengan frekuensi berhubungan badan suami istri, dan agama Islam agama yang sempurna mengatur ini sampai seperti ini. Dan dijelaskan oleh para ulama terkait dengan berapa sih ya kita memberikan nafkah batin kepada istri gitu ya. Memang dibahas ulama, dan pertama ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Pendapat pertama itu minimal 4 hari sekali. 4 hari sekali? Ya, dan dikiaskan kalau dia punya 4 istri. Wow. Ya, berarti kan harus sekali istri pertama dalam hari. Nah, itu minimal. Pendapat yang kedua, minimal sekali selama fase suci. Berarti misalnya 15 hari atau 20 hari bisa sekali aja gitu. Sekali, karena fase suci itu harapannya dia memang kan hak dia mendapatkan. Minimal sekali. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat itu minimal 4 bulan. 4 bulan 4 sekali? bulan. Aduh. Ya, kalau tidak suami dipaksa, kalau enggak silahkan pilih mau ceraikan apa enggak, oleh kodi tentunya nanti. Ya kan? Karena berdasarkan riwayat Umar ya, dia melewati seorang perempuan yang sedih, berpuisi, kalaulah bukan karena takut kepada Allah, niscaya ranjang ini bergoyang oleh laki-laki lain. Karena butuh dengan nafkah. Didengar oleh Umar bin Khattab, dia panggil anaknya Hafsah, dia tanya, berapa lama perempuan nggak kuat? Nah, berarti di sini kan Islam membolehkan bertanya masalah gitu. Boleh, itu kan. Dalilnya juga pertama ini. pun Hafsah nggak berani jawab, malu-malu. Akhirnya Umar bilang nggak ada malu dalam hal agama, yang penting benar dari ilmiah. Akhirnya Hafsah menjawab 4 bulan. Sejak itu Umar menetapkan bahwasanya semua askar pasukan yang sedang berjihad setiap 4 bulan balik. Di rotasi ya? Balik rotasi menemui istrinya, memberikan nafkah batin kepada istrinya 4 bulan. Itu ikhtilaf ulama. Tetapi pendapat terkuat yang saya pegang adalah semua kembali kepada urf, kepada adat, kebiasaan. Karena setiap orang berbeda-beda keadaannya, setiap bangsa beda-beda, kemudian setiap orang juga personalnya juga beda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang hyper mungkin ya, ada yang hyper juga. Ya, dan ini intinya adalah memberikan nafkah kepada istri, jangan sampai istri terlantar. Anisa usyaqiqur rijal. Perempuan saudara kandungnya laki-laki, sama kebutuhannya. Sama. Seperti itu kalau ini. Itu dari sisi syariat. Kalau dari sisi medisnya seperti apa, Ustaz? Kalau secara medis gitu ya. Secara medis memang yang namanya, mohon maaf ya, sperma itu harus dikeluarkan kalau sudah ini, karena salah satu berpotensi menjadi kanker prostat kalau jarang dikeluarkan. Itu bagi yang sudah pernah melakukan. Ya. Kalau yang belum pernah melakukan, sama juga sebenarnya, berpotensi. Berpotensi. Ya, berpotensi seperti itu. Sehingga dan manfaat kesehatan jima banyak gitu ya. Nah, kalau kita berbicara secara frekuensi gitu ya, sekali sehari itu nggak apa-apa. Sekali sehari nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena kita produksinya bagus terus. Nah, tetapi memang sebagian para ahli itu mengaitkan dengan umur ya. Ini sekedar secara umum, kalau umur 20 sampai 30, 3 sampai 4 kali sepekan.
Sepekan. Ya, atau sekali sehari nggak apa-apa. Kalau 30 ke atas 3 kali sepekan. Kalau kebanyakan makan gitu ada ngaruhnya nggak? Ada pengaruh. Ada pengaruh juga, yaitu akan menyebabkan kelemahan badan. Karena yang dikeluarkan itu, mohon maaf ya, sperma itu kan gizi yang keluar. Gizi ya, ada di situ, ada seng, ada vitamin, ada apa, karena kan untuk menjadi calon anak. Gizi, sehingga kalau terlalu banyak dipaksakan, tubuh capek, sama kayak kebanyakan olahraga. Ya, jadi karena memang perlu diatur, artinya jangan dipaksakan, alami saja. Alami saja. Ya, jadi secara medis pun ya memang terkait usia gitu ya. Ya kalau muda tadi bisa. Nah, kalau sudah 50 mungkin 2 kali sepekan. Dan itu juga kembali kepada diri masing-masing gitu kan ya. Ya, tetapi itu anjuran secara medis. Dan kalau kita kembalikan secara personal lagi, beda-beda lagi. Bisa jadi umur 40, 50 malah kuat, malah rajin olahraga, karena ini semuanya kembali ke olahraga lagi gitu kan. Olahraga fisik ya, fisik dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya poinnya adalah, pertama jangan dipaksakan. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah intinya nafkah istri terpenuhi, jangan terlantar seperti itu. Karena istri juga butuh ya, Ustaz ya. Butuh juga. Tapi Ustaz, Masya Allah. Terima kasih nih, apa namanya, penjelasannya akhirnya siap, menjadi ini nih, Masya Allah. Sekarang Ustaz ya. Oke, siap, Masya Allah.